channel roll. Nah, channel roll-nya itu seperti apa sih sebenarnya? Nah, yang pertama, kalau misalkan kita punya website itu apa sih gitu. Website itu isinya di dalamnya tuh adalah untuk fully understanding lah. Orang tuh jadi biar tahu banget sebenarnya brand maneh teh siga kumaha, itu semuanya ada di website. Terus itu juga bisa jadi lead acquisition channel. Lead acquisition channel tuh means jadi sebuah channel untuk nge-lead dia membeli produk lu gitu. Terus itu juga isinya bisa buat data mining gitu sama conversion yang nanti lu bisa maintain lah gitu. Jadi kalau lu pengen menggetter data orang dengan banyak, itu lu harus punya website. Terus kalau misalkan Instagram, nah kalau Instagram ini ngejawab pertanyaan lo. Jadi kalau Instagram itu sebenarnya buat apa? Buat brand campaign. Jadi misalkan maneh nu paling tepat ayeuna sebenarnya untuk brand segede apapun dan sekecil apapun sebenarnya Instagram. Karena mau nggak mau, karena itu udah yang paling gede. Nah, lu di situ lu bisa ngeluarin yang tadi gue bilang, lu bisa ngeluarin IP, lu bisa ngeluarin campaign apa, misalkan campaign bulan ini. apa tadi? Itu yang awal apa? Editorial plan. Editorial plan. Oke. Mana nyian editorial plan selama seminggu ngapain aja gitu, ngebahas brand mana. Terus nanti lu mau misalkan ngeluarin campaign kayak aing ayeuna keur collab jeung Shane Barkley gitu. Ya udah, lu bikin sebuah campaign itu gitu. Terus lu juga bisa nge-engage orang langsung karena IG teh udah menjadi kebutuhan sehari-hari manusia zaman sekarang gitu. Jadi bisa nge-engage langsung lah, lu bisa bikin kuis, naon segala macam lah, yang kecil-kecilan aja gitu. Atau lu misalkan mau ekstrim kolaborasi jeung awewe anu susuna sok dikaciri-kacirikeun di Instagram, nah bisa wae kencang saya eta mah. Kan rada dosa saeutik gitu. Terus, nah kalau Facebook tuh sebenarnya apa? Si Bang Uli. Nah, kalau Facebook tuh fungsinya apa? Gitu. Nah, kalau Facebook tuh sebenarnya sekarang tuh udah sebelum jauh nih. Ini termasuk yang konsep yang PRing dan cheat code itu tadi belum? Belum. Beda. Belum. Tapi kalau ini ngomonginnya organik lah. Itu nanti bakal dibahas nggak PRing itu? PRing sebenarnya gua nggak terlalu bahas detail karena itu beda. Itu mah PR agency, sebenarnya dia punya strategi sendiri gitu. Tapi kurang lebih sebenarnya kalau ngomongin PRing sama cheat code, ya kalau cheat code mah udah jelas lah ya, kayak SEO, SEM gitu-gituan sebenarnya. Nah, itu tinggal maneh. Kalau udah ngomongin PRing sama cheat code, itu mah tinggal gede-gedean duit. Semakin gede duit lo, anjing, beres. Gas. Ya, ini sebenarnya kan dari tadi itu sebenarnya gue juga pertanyaannya mungkin bakal sama nanti sama Sinjot. Sebenarnya kan apa yang dibahas di sini kan sebenarnya yang gue lihat ini skalanya perusahaan besar ya, nggak cuman kalau misalnya yang kayak baru merintis nih sih ya. Nah, makanya kalau yang baru merintis sebenarnya lu pakai ini semua tapi organically aja. Organically, tapi nanti organiknya juga nggak seperti organik yang kalau lu nggak pakai strategi ini. Kalau pakai strategi ini secara organiknya lumayan lah gitu, naik nanti lumayan lah gitu. Karena ada satu account yang beneran gua nggak pakai cheat code, nggak pakai PR, pokoknya mah organik aja. Itu lumayan. Dalam 3 bulan tuh bisa sampai 20.000 gitu. 20.000 sampai 30.000 follower sebenarnya gitu. Tapi selama si konten lu tiap bulan, tiap minggunya lu terjaga gitu. Konsisten aja lah. Konsisten. Nah, itu nu paling penting sebenarnya. Itu nu hese sih sebenarnya buat usaha menengah ke bawah ya gitu. Karena kalau usaha yang udah gede mah gitu, emang udah punya divisi khusus. Udah punya KPI juga gitu kan. Kalau yang ini tuh konsistensi. Susah membagi waktunya. Eta konsistensi. Kudu masak, ya, kudu nyin. Eta sebenarnya. Jadi wayahna lamun ujung-ujungna maneh jadi teu beuki sare gitu. Nah, soalnya pasti harus ada yang dikorbanin ya. Paling gampang dikorbanin adalah waktu tidur gitu. Sebenarnya eta sih. Nah, terus kalau mengkonversi satu media yang dipakai sebagai alat marketing atau promosi, ambil contoh si Instagram. Nah, menyasar misalkan orang tanya Instagram, apakah Instagram bisa sama seperti FB Ads gitu, menyasar misalkan umur sekian sampai umur sekian. Bisa. Bisa. Nah, dengan klasifikasi seperti eta, kaukur si alat nu kurang pakai si Instagram ieu, si media ieu
mengkonversi kepada penjualan. Misalkan dari penjualan orang rata-rata omsetnya, misal ambil contohnya, misalkan 500.000 dengan orang pakai Instagram dalam kurun waktu sebulan sampai 3 bulan, ternyata penjualan meningkat, misalkan dari 500 omset misalkan jadi 1 juta. Eta pasti gara-gara si Instagram orang make atau memang ada hal lain nu berdampak secara tidak langsung atau pasti bakal siga kitu tuh sih si maca polana kalau digital marketing teh gitu. Kalau dibilang kan ari promosi mah kieu kan ya, ari promosi mah siga orang kan ayeuna make GrabFood. Di si GrabFood dia boga fasilitas, misalkan kamu mau join promo nggak nih, misalkan ada pilihannya. Misalkan kamu beli gudeg 5 porsi dapat 1 porsi, misalkan buy 5 get 1 free misalkan. Nah, atau misalkan pembelanjaan 150.000 free ongkir sekitar Antapani. Nah, itu kan ada tuh. Itu kan langsung keukur, berarti yang beli dengan item siga itu pasti hasil promo orang di GrabFood kan, langsung katingali. Misalkan oh nya bener ternyata nu meuli 150.000 aya 10 jelema. Oh, berarti benar sih promona tepat sasaran dan langsung menghasilkan penjualan. Tari si Instagram iya mengukurnya kumaha net. Jadi penjualan konversinya gitu, kumaha? Nah, kalau misalkan kamu bandingin dengan konversi penjualan seperti yang GrabFood atau Gojek lakukan, itu beda sebenarnya, itu bisa. Jadi kalau si Instagram ini mah hanya sifatnya sebagai awareness. Oh, awareness, ya. Jadi paling gede yang bakal lu dapetin dari sini adalah 1 followers ya. Terus engagement dan hubungan jangka panjang ya yang nantinya akan diingat terus sama dia. Jadi brand loyalty jadinya nanya. Ujungnya nanti ke sana gitu. Jadi kalau misalkan emang kasarnya secara logikanya misalkan mana orang audiens terus orang menerima banyak hal iklan tentang gudeg nih. Terus itu enggak poe anjing karena orang ditargeted gitu. Sedikit mau nggak mau gue pasti pengen nyoba sih. Gitu. Nah, itu yang sebenarnya dicocoki berita yang sama gitu akhirnya naon sih gudeg ieu penasaran urang tah kan gitu nya. Contoh lah gini lah kalau kayak sekarang mah misalkan mana ya tiba-tiba pepanggih ajeng si Udin gitu terus ngobrol ngobrolkan sebuah sepeda gitu kan. Sebuah sepeda lewat telepon misalkan atau Udin aing rek meuli sepeda kieu tiba-tiba pas lu buka Instagram tiba-tiba ada iklan sepeda kan. Nah, siga gitu sebenarnya. Jadi cheat code yang maksud gue tadi itu adalah kayak gitu. Nah, besar kecilnya lu pakai cheat code itu tergantung budget lu. Karena misalkan nih lu punya satu page lu bikin sponsor itu paling sebulan cuma berapa sih? Misalkan yang seberapa poe, palingnya kan 500.000. Money ads gitu. Money ads gitu. Nah, misalkan lu bikin jadwal sendiri, orang mah hayang nge-ads konten orang seminggu ngan sekali konten jagoan orang ya misalkan gitu. Jadi lu dalam 1 minggu tuh punya konten jagoan ya lu taruh di waktu yang paling tepat. Jadi waktu yang paling tepat untuk orang golden hour lah ya dibilangnya golden hour. Golden hour ya. Nah, golden hour itu biasanya dari jam 7 malam sampai jam 10. Nah, misalkan mana di busnya dikeluarkan didinya terus di bus di situ. Terus di sponsor. Udah, nanti itu ke-track. Kayak misalkan berapa orang yang lihat, berapa orang yang lihat sampai banyak gitu. Terus apalagi kalau lu misalkan udah bisa di swipe up-nya ke mana misalkan swipe up-nya misalkan ke GoFood gitu atau ke GrabFood gitu. Nah, ntar kan lihat konversi jelema nu kira-kira meuli lewat gara-gara swipe up terus larinya ke GoFood. Gitu. Jadi kayak semacam bridge-nya, kayak semacam penyambungnya, pengantar gitunya. Nanti kita tinggal drive-nya mau kemana? Ke WhatsApp bisnis, mau ke GoFood, mau ke GrabFood gitu. Mau balik lagi ke home mana juga bisa. Kayak misalnya nanti bisa, lu swipe up, balik lagi ke home mana, terus di situ nanti ada nomor WhatsApp gitu. Nomor WhatsApp, channel langsung di situ bisa dikasih promo produk apa, info produk sampai akhirnya terjadi keputusan pembeliannya. Itu sebenarnya gitu sih. Nah kalau balik lagi kalau misalkan ngomongin Facebook sekarang udah nggak kayak dulu nih gitu. Tapi Facebook sekarang itu isinya tuh sebenarnya tetap harus ada karena masih banyak orang yang mencari info
Jadi kalau kita bilang kalau zaman dulu Facebook itu adalah sebagai sosial media untuk kita nyari teman. Nah, kalau sekarang itu fungsi Facebook berubah, orang banyak mencari informasi di Facebook malah. Iya. Gitu. Apa orang mengalami eta ayeuna karasa kan ya makanya jadi di Facebook itu tetap ada tapi sifatnya informasi. Jadi kayak misalkan lo jualan produk gua, kalau lu mau beli produk gua tuh di sini. Nah, itu bisa lewat Facebook. Kayak gitu lu bisa bikin juga Facebook group misalkan naon gitu. Bisa sih. Gitu. Ya, kayak semacam halaman lah ya. Jadi halaman pekarangan rumah. Ya orang boga gudagna bisa mana tinggal di IG, di GrabFood, tetapi dipajangnya di halaman Facebook katanya. Gitu. Nanti lu Facebook Ads juga bisa. Jadi kalau saran gua sih kalau mana yang memang baru mau banget nih, saran gua mendingin coba di Instagram dulu, bikin konten yang sangat menarik, terus nanti lu langsung coba sponsor. Gitu. Itu aja dulu. Tadi naon wae sih net si pilarna net aya pendidikan, terus aya engagement eta engke mana bahasnya di handapna aya nya. Kalau soal pilar sebenarnya lu yang nentuin Cot, lain urang. Urang tadi ngan mere contoh. Oh. Gitu. Tapi ya maksudnya ada standar kan, ada standar buat cara nggak ada. Oh, bebas. Oh, itu mah jadi subjektif ya, subjektif. Jadi lu mau bikin audiens lu tuh kayak gimana sebenarnya? Misalkan orang hayang nyen audiens orang mah beki heureuy kabeh, ya udah lu kasih pilar jokes gitu, isina tuh beki heureuy didinya. Oh, urang mah ayeuna keur menyasar target jelema-jelema anu beki sporty, misalkannya anu beki olahraga gitu. Ya udah lu kasih pilar sporty di situ. Jadi kontennya berbau-bau itu, gitu sebenarnya. Jadi dilihat juga gitu kayak misalkan misalnya karena lu berhubungan dengan makanan, misalkan lu bisa bikin kayak yang pertama pilarnya how to, misalkan yang kedua pilarnya tentang kesehatan, yang ketiga misalkan pilarnya kuis gitu, biar seru-seruan aja biar ada kuis gitu, bisa luas sih gitu. Dipahami Om. Bahkan ada juga yang bisa sampai ke astrologi misalkan pilarna. Misalkan mana ngebahas tentang astrologi tapi nanti disisipin konten-konten gudak di situ bisa-bisa aja. Ya. Gitu. Siap lah. Gitu. Siap, paham. Lanjut Om. Oke, nah terus kalau misalkan ngomongin YouTube nih, kalau ngomongin YouTube sebenarnya YouTube fungsinya buat apa? Nah sebenarnya YouTube itu buat brand stories. Lu kalau misalkan Encot nih mau bikin sebuah konten yang nyeritain tentang brandnya stories dari gudeg lo, misalkan gudeg gua tuh isinya tuh ini tuh adalah resep dari 7 turunan gitu misalkan ya, terus dibikin oleh seorang ibu-ibu tua yang mendedikasikan hidupnya kepada gudeg selama 20 tahun. Nah lu semua itu lu bikin sebuah video menceritakan tentang stories brand lu, itu taruh di YouTube gitu. Taruh di YouTube karena biar orang tuh ngerti gitu. Nah, tapi jangan lupa kalau lu setiap kali lu bikin video yang nantinya bakal ada di YouTube, jangan lupa untuk bikin versi 1 menitnya atau 15 detiknya. Itu buat lu taruh di Instagram gitu. Nanti balik lagi kayak tadi Cot, misalkan mana ngeluarin teaser 15 detik di Instastory gitu. Terus kalau nanti bisa swipe up-nya ke YouTube biar lihat full videonya. Kayak gitu-gitu sebenarnya. Nah, semakin banyak konten yang lu keluarkan di YouTube, itu bikin brand lu semakin terpercaya gitu. Karena orang itu untuk bikin konten YouTube kan lumayan effortnya gede nih. Lu harus bikin video, lu harus punya cerita di situ tuh kayak gimana gitu. Nah, kalau misalkan brand udah bisa sampai bikin kayak gitu, otomatis brand itu terpercaya gitu. Anjis, si eta niat pisan nyen brand bikin siga kieu gitu sih sebenarnya. Gitu. Terus buzzer. Nah, siap ini Om. Siap. Buzzer ini tuh fungsinya buzzer di sini tuh tadi. Lu misalkan kata Bang Uwi tadi, mana kudu loba endorse jelema, bener. Karena ini salah satu hal yang paling penting nih. Fungsinya buzzer di sini tuh bisa jadi dia membawa brand lo untuk dia sebarin ke teman-temannya dia gitu. Jadi ada dua relationship gitu. Ada dua jalan relationship, dia sama brand lo, sama dia sama teman-temannya gitu. Jadi buzzer ini tuh mana harus pilihnya juga dengan benar gitu. Tapi balik lagi sih sebenarnya, balik lagi aja kalau misalkan emang budget gua cuma segini,
ya udah lu cari budget yang emang sesuai dengan itu. Jangan gengsi, jangan apa, karena kemarin juga sempet kayak si Tokopedia aja dia bikin apa narik buzzernya tuh nggak selalu yang mahal, nggak selalu artis, bahkan dia pernah cuma 20 orang gitu yang followernya cuma 2.000 sampai 3.000 gitu, yang sekali posting cuma dibayar 200.000 gitu, dia posting gitu, tapi 20 jelema gitu. Nah terus itu tuh bisa jadi riak juga gitu. Beda, jadi kalau misalkan biasanya kalau orang yang emang udah mahal nih, buzzer yang udah mahal, itu tuh dia gede, awareness-nya gede nih, orang pasti lihat gitu. Tapi kalau orang yang kecil-kecil, itu kalau banyak, itu sebenarnya sama juga gitu. Jadi misalkan mana boga duit ya, misalkan boga duit 2 juta we gitu. Mana undang we, buzzer-buzzer mana teangan we gitu, budak orang anu followerna ngan 2.000 nepikeun ka 5.000 weh teangan. Terus tanya, daek teh maneh sa posting sa foto, ku maneh bayar ngan 200.000 sa foto si eta tapi mau produk maneh gitu. Nah, bisa tuh cari aja anak kuliahan gitu, anak apa gitu. Nah, itu juga bisa sebenarnya gitu. Nah, terus ini yang berikutnya gue mau ngebahas tentang digital marketing journey-nya. Tapi ieu mah rada pabaliut sebenarnya. Ini lebih pabaliut dari yang sebelumnya.